Dan ternyata salah satu hal yang bisa menyelamatkan Indonesia dari penyakit finansial itu tadi adalah pajak. Halo teman-teman semuanya, hari ini gue pengen bahas satu topik keuangan yang gue rasa cukup penting sih untuk dibahas, yaitu tentang pajak. Gue ngerasa bahwa banyak dari kita yang belum mengetahui terkait manfaat pajak itu sendiri, padahal kita tanpa sadar bisa menerima manfaat yang cukup besar. So, mari kita mulai. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib bagi warga negara kepada negara, di mana hal tersebut diatur dalam undang-undang. Kita tidak dapat mendapatkan manfaat secara langsung, dan penggunaan pajak itu sendiri digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gue pengen bahas dua poin. Yang pertama adalah pajak itu sendiri merupakan suatu kewajiban. Jadi terlepas bagaimana kondisi negaranya, ya suka nggak suka, kita tetap wajib buat bayar pajak. Yang kedua adalah meskipun kita tidak mendapatkan manfaat secara langsung, tapi pajak itu sendiri digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bisa dibilang duit yang kita bayar itu pada akhirnya juga balik ke kita sendiri dari berbagai penggunaan-penggunaan untuk kemakmuran kita bersama. Jadi ya pajak sendiri gunanya adalah memakmurkan kita juga, kita semua sebagai masyarakat pada umumnya. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis pajak yang gue ketahui. Yang pertama adalah pajak pusat, di mana pajak ini yang ngelola adalah DJP di bawah Kemenkeu. Contohnya adalah PPH, PPN, PPNBM, dan lain-lain. Kayak kita, gaji kita tiap bulan dipotong buat PPH, lalu kita misalkan beli barang yang ada keterangan PPN gitu. Nah, itu contoh kita bayar pajak pusat. Yang kedua adalah pajak provinsi. Contohnya adalah pajak kendaraan dan bea balik nama. Nah, pajak kendaraan ini merupakan gue lihat pajak yang cukup inklusif. Kebanyakan orang Indonesia bayar pajak ini gitu. Karena ya subjek-objeknya sendiri adalah orang yang punya kendaraan dan kendaraan yang dia punya. Kalau pajak kendaraan ini karena pajak provinsi, tiap-tiap provinsi itu beda-beda perlakuannya, termasuk jumlah yang dia bayar gitu. Ada NJKB, ada tarifnya yang beda-beda mungkin dari tiap-tiap provinsi, dan ada pembobotan tersendiri, di mana PKB ini dibayar tiap tahun. Dan yang ketiga adalah pajak kabupaten atau kota. Contohnya adalah PBB dan pajak restoran. Kita kan sering kalau misalkan makan di restoran ada pajak restoran. Lalu pas kita waktunya bayar PBB, biasanya orang dari kelurahan mungkin udah mengingatin dulu, kita wajib bayar PBB nih, udah sekarang udah waktunya gitu. Nah, itu merupakan contoh kita bayar pajak kabupaten atau kota. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah, dengan pajak-pajak yang beragam jenisnya itu tadi, apa sih manfaatnya? Tahun 1959 di Groningen, Belanda itu ditemuin salah satu sumber cadangan gas alam yang ternyata merupakan sumber cadangan gas alam terbesar di Eropa. Di tahun itu Belanda kayak dapat durian runtuh gitu. Dimana wah, dapat gas alam gede banget ini. Bisa buat kita kaya sebelanda gitu. Dan benar saja, industri migas di Belanda setelah ditemukannya itu naik pesat luar biasa. Tapi di satu sisi ada satu hal yang menjadi perhatian seharusnya, yaitu adalah sektor-sektor lain. Setelah beberapa tahun sejak ditemukannya sumber gas alam itu tadi, sektor-sektor yang lain selain migas di Belanda itu justru mengalami penurunan. Bahkan di tahun 70-an itu cenderung stagnan. Lebih parahnya lagi, angka lapangan kerja di sektor selain migas itu justru menurun hampir 16%. Dimana selanjutnya di tahun 77 kalau nggak salah, di Economist menulis artikel, menulis tulisan di mana menyebut penyakit yang dialami Belanda pada 1959 sampai 1978 tadi sebagai Dutch disease, di mana ketika suatu negara mendapatkan suatu boom komoditi atau ada sektor yang booming memberikan banyak sekali manfaat ekonomi,
terkadang sektor lain di negara tersebut menjadi sedikit terabaikan, di mana andaikan sektor yang booming itu nanti habis karena biasanya bersifat temporary, negara tersebut tidak memiliki alternatif lain untuk melakukan ya aktivitas ekonominya, melakukan upaya untuk kelangsungan hidup suatu negara, di mana dia karena gak ada alternatif. Ya lu bisa bayangin sendiri, kalau udah cadangan emas yang digadang-gadang jadi sumber pendapatannya itu hilang, maka negara itu dihadapkan dengan suatu masalah ekonomi yang besar. Tulisan The Economist pada 1977 tentang Dutch Disease Study seakan diamini pada tahun 2000-an, dan gak tanggung-tanggung negara yang menjadi korban dari Dutch Disease itu adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, yaitu adalah Venezuela. Venezuela tahun 2000-an merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dan ditambah dengan kenaikan harga minyak, hal tersebut memberikan keuntungan yang luar biasa sebenarnya pada Venezuela. Namun 2014 di mana saat itu harga minyak menjadi jatuh, hal tersebut memberikan lubang menganga dari segi ekonomi yang sangat besar dan membawa Venezuela kepada jurang krisis yang sangat dalam. Ya, meskipun krisis yang diderita Venezuela ini tidak dipengaruhi secara sepenuhnya oleh faktor ekonomi, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi sendiri mengambil faktor yang cukup besar bagi kesusahan atau krisis yang sekarang dihadapi oleh rakyat Venezuela. Hal ini memberikan kita pelajaran bahwa sebenarnya suatu kebijakan fiskal yang prudent merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan suatu negara. Dan pajak sendiri merupakan salah satu komponen yang krusial dalam penyusunan kebijakan fiskal. Indonesia sendiri meskipun mengalami lika-liku dari dulu sampai sekarang, kita tidak sampai dibawa ke jurang krisis yang sangat dalam. Hal ini disebabkan ya kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara kita cukup baik. Dan ya, siapa sangka pajak yang kita bayar itu sampai ke arah yang sepenting ini. Ya, meskipun praktek perpajakan di negara kita masih ada hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, tapi kita sebagai warga negara seharusnya bisa turut berpartisipasi, baik itu membayar pajak secara baik dan benar, maupun kita juga harus ikut memantau bagaimana kebijakan fiskal itu dilaksanakan. Kalau di logika aja, kalau di swasta, meskipun pemegang saham itu udah meng-hire internal, finance internal, mereka masih butuh kayak auditor eksternal, komisaris dan lain sebagainya untuk tetap memantau. Ya gue pikir negara juga sama, meskipun ada aparatur sipil negara yang menjalankan urusan pemerintahan, ya kita sebagai warga negara tetap harus ikut membantu memantau jalannya pemerintahan biar kegiatan bisa berjalan dengan benar dan rakyat bisa lebih dimakmurkan. Ya, sekian konten dari gue. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.